Banyak kekuatan magis, bahkan teknik terlarang dari klan kuno, sulit untuk menghancurkan penghalang pelindung biksu tua itu. Ada yang tidak beres. Penghalang yang begitu kokoh membuat orang-orang dari klan kuno menyingkirkan rasa jijik mereka. Ekspresi mereka perlahan menjadi serius, bahkan ada sedikit kekhawatiran. Berhentilah menyembunyikan semuanya dan tunjukkan warna aslimu. Kupikir kalau kita menyerang bersama, kita bisa dengan mudah mengalahkan biksu tua itu. Tapi sekarang sepertinya tidak. Penampilan biksu tua itu melampaui ekspektasi semua orang, dan ada sedikit keanehan di dalamnya. Banyak prajurit mencium aura berbahaya, mengerutkan kening, dan menegangkan pikiran mereka. Sepertinya aku telah mendengar kata-kata sejati Sang Buddha, yang mengajakmu pergi ke surga barat untuk membersihkan dosa-dosamu dan mencapai pencerahan. Biksu tua itu tiba-tiba mendongak, matanya merah, seperti setan jahat. Suaranya hampa, seakan-akan datang dari jurang yang dalam, dan siapapun yang mendengarnya bergetar jiwanya. Segera setelah itu, ratusan bayangan Buddha muncul di lautan awan, bersinar dengan cahaya keemasan dan hikmat serta megah. Bermain trik, wajah para pahlawan berubah dan mereka berdiri miring. Jangan buang waktu, tunjukkan warna aslimu. Para lelaki kuat dari klan kuno Sangyu memimpin penyerangan, mengeluarkan senjata pamungkas mereka dan mengerahkan segenap tenaga. Saat para prajurit bergerak, retakan puluhan ribu meter muncul di tanah, yang berhenti di depan gerbang Buddha. Dentang, tiba-tiba, biksu tua itu tak lagi mempertahankan postur salehnya dengan menggenggam kedua tangannya. Ia melangkah maju dan menamparkan orang-orang klan kuno Sangyu di udara. Mata merah dan sosok yang mendominasi. Dengan serangan telapak tangan, kekosongan itu runtuh. Orang-orang kuat dari suku kuno Sangyu menghunus senjata berbentuk seperti cakram, dan ukurannya berubah sesuai dengan pikiran mereka. Kekuatan telapak tangan itu melonjak, menangkis para prajurit berbentuk cakram. Sebuah kekuatan dahsyat menekan Patriark Sangyu, merobek kulitnya dan mengucurkan darah. Kekuatan pelindung itu runtuh, meninggalkan bekas telapak tangan yang jelas di dadanya. Apa yang kau lakukan di sana? Ayo, leluhur Sangyu yang terpaksa mundur berteriak keras. Ledakan. Para leluhur semua suku tak lagi linglung, dan sekaligus mereka menggunakan kartu truf mereka yang sesungguhnya, tak berani memperlihatkan sedikit pun rasa jijik, seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh yang tangguh. Ding, ding, ding. Dihadapkan dengan segala jenis senjata dan alat pembunuh, biksu tua itu menamparkan semuanya. Cahaya Buddha yang redup muncul di permukaan tubuh, yang seharusnya merupakan kekuatan supernatural tertinggi yang diwarisi dari Sang Buddha. Berdengung. Di langit, ratusan Buddha hantu memandang ke bawah ke dunia, melantunkan kitab suci dengan suara rendah. Kekuatan Sang Buddha sangat besar dan menembus awan. 18 pedang itu menyerang lagi, meninggalkan beberapa bekas dangkal di tubuh biksu tua itu, dan beberapa helai darah keemasan merembes keluar. Memanfaatkan kesempatan itu, biksu tua itu mengulurkan tangan dari udara dan mengambil salah satu pedang. Dia mengerahkan tenaga dengan kedua tangannya dan mematahkan pedang kelas atas. Kekuatan tubuh fisik yang dipelihara oleh agama Buddha dapat disebut abnormal. Patriark Mo yang merasa patah hati saat melihat formasi pedangnya hancur dan salah satu pedang berharganya hancur. Ledakan. Para prajurit Wu bagaikan gunung raksasa yang runtuh lagi, menyebabkan biksu tua itu terjatuh dengan cepat, menghancurkan tanah dan menciptakan lubang yang dalam. Tak lama kemudian, seberkas cahaya Buddha muncul dari lubang yang dalam itu. Biksu tua itu melayang ke angkasa, berteleportasi di hadapan leluhur klan kuno, dan melancarkan pukulan. Ledakan. Pukulan itu melesat, langsung menembus pelindung tubuh pria itu, mematahkan hidungnya, membuat penyok di wajahnya, dan membuat tubuhnya terpental mundur. Biksu tua itu begitu cepat sehingga pria itu tidak punya waktu untuk bereaksi. Pergi. Di sampingnya, leluhur klan kuno Lang Yue mengorbankan senjata pelindung tubuh, botol giok gelap yang dapat menelan langit dan bumi serta memurnikan roh. Hisapan yang kuat membuat gerakan biksu tua itu melambat, tubuhnya samar-samar di luar kendali, dan dia akan ditelan oleh botol giok. Kesempatan bagus, ambillah. Para leluhur dari berbagai suku menyadari bahwa biksu tua itu sementara dibatasi, dan mereka menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Mereka segera menggunakan kartu truf mereka, berniat untuk menekan biksu tua itu dengan kekuatan yang menggelegar. Gemuruh, gemuruh. Gerakan-gerakan yang mengagetkan dan mematikan muncul silih berganti, termasuk kobaran api yang berkobar, air biru yang dalam, kekuatan bintang yang besar, dahsyatnya 10.000 gunung yang runtuh, dan seterusnya. Mereka semua menekan biksu tua itu tanpa menunjukkan belas kasihan. Botol giok itu membekukan biksu tua itu, membuat tubuhnya sangat kaku dan gerakannya lambat. Berbagai gerakan mematikan digunakan untuk membunuhnya. Ledakan. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak, dan area tempat biksu tua itu berada berubah menjadi reruntuhan. Hukum menjadi kacau dan ruang angkasa runtuh. Komunitas Buddha terguncang, dan banyak biksu khawatir dan berdoa agar kepala biara selamat. Inti medan perang dipenuhi dengan hukum-hukum yang sangat keras. Para kultivator biasa akan merasakan perih di mata mereka ketika melihatnya dari jauh. Mereka tidak berani menatap langsung terlalu lama karena takut terluka.
Dengan keributan sebesar itu, banyak sekte di timur mendengar berita itu dan bersembunyi jauh untuk menonton. Ajaran Buddha kepala biara tidak terbatas, dan dia pasti mampu menahan serangan klan kuno abadi. Para biksu yang tinggal di timur tentu saja tidak ingin agama Buddha dihancurkan. Justru karena kehadiran agama Buddha, negeri ini bebas dari pertempuran dan menikmati kedamaian. Klan kuno sudah bertindak terlalu jauh. Banyak orang yang hanya bisa mengumpat dalam hati, tampak tak berdaya dan sedih. Jika agama Buddha lenyap, tak akan ada lagi tanah suci di timur. Aku penasaran akan jadi apa timur nanti. Kebanyakan orang berdoa agar agama Buddha dapat bertahan dari bencana ini. Wilayah dan medan perang agama Buddha. Suasana pembunuhan menyelimuti seluruh tempat. Leluhur klan kuno itu tampak serius. Ia sungguh tidak menyangka biksu tua itu bisa memiliki kekuatan tempur seperti itu. Ia hampir mendapat masalah. Beberapa lelaki tua terluka dan tampak sangat jelek. Kamu masih punya napas, jangan lengah. Seseorang berkata, menerima. Patriark Lang Yue mengaktifkan botol giok, membuat hisapannya lebih kuat, bermaksud untuk membawa biksu tua itu masuk dan memurnikannya menjadi darah dengan kekuatan taonya. Ledakan dentuman, semua hukum kekacauan di inti medan perang tersedot. Tak lama kemudian, pemandangan spesifik di lapangan pun muncul. Biksu tua itu berdiri di sana berlumuran darah, setenang gunung. Jubahnya robek dan beberapa luka mengerikan muncul di tubuhnya. Beberapa jarinya patah dan potongan daging berjatuhan dari dadanya. Matanya merah dan ekspresinya galak, sama sekali tidak menunjukkan kesungguhan seorang kepala biara Buddha. Kekuatan hukum botol giok tampaknya tidak berpengaruh pada biksu tua itu. Tidak peduli seberapa kuat hisapan botol giok itu, biksu tua itu tetap berdiri di sana, setenang batu. Kamu berhasil menahannya tadi, kenapa kamu tidak bisa melakukannya sekarang? Ketika dia mendapati tubuh biksu tua itu tidak bergerak sama sekali, Patriark Lang Yue merasa sedikit gelisah. Membunuh. Begitu biksu tua itu mengucapkan sepatah kata, niat membunuh memenuhi udara. Sebuah pemandangan aneh muncul. Sosok Buddha di puncak bukan lagi pemandangan cahaya Buddha dan Taoisme, melainkan cahaya merah darah bagaikan matahari terbenam, menenggelamkan langit dan bumi, serta menindas jiwa. Bertahanlah melawan musuh. Nenek moyang semua suku merasakan bahaya hampir pada saat itu juga, wajah mereka berubah dan mereka berteriak keras. Warisan Buddha Kasyapa, Dharma mengandung teknik fisik tertinggi. Biksu tua itu tampaknya telah memahami beberapa kekuatan magis alternatif dalam agama Buddha. Ia berencana untuk mengikuti teladan Buddha Kasyapa kuno dan menyelamatkan orang-orang melalui cara fisik. Ledakan. Biksu tua itu melancarkan satu pukulan dan menghancurkan senjata Tao dengan dahsyatnya. Dengan kekuatan magis Buddhanya yang istimewa, biksu tua itu harus bertarung dengan cepat dan tanpa penundaan. Lagi pula, ia bukanlah seorang praktisi fisik sejati, dan tubuhnya tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Mustahil. Melihat biksu tua itu menghancurkan prajurit Tao kelas atas dengan satu pukulan, banyak leluhur klan kuno tercengang, panik, dan ketakutan. Tubuh cahaya emas yang penuh kasih sayang adalah jalan yang diturunkan oleh Buddha Kasyapa. Sepasang tangan penuh kasih sayang menyapu surga dan dunia, tak terhentikan dan berdiri di puncak. Bagi pendonor yang tidak memahami ajaran Buddha, metode fisik dapat digunakan untuk membebaskan almarhum, yang tentunya sangat penuh kasih sayang. Biksu tua itu mempraktikkan ajaran Buddha tertinggi, yang melampaui kapasitas tubuhnya dan ia tidak dapat menanggungnya lama-lama. Merayu, ratusan patung Buddha berwarna merah darah menggantung di awan, tampak begitu garang, melantunkan kitab suci. Suaranya begitu halus hingga menembus telinga dan jiwa. Biksu tua itu mendengarkan bisikan bayangan Sang Buddha. Seolah dibantu oleh Tuhan, darahnya mendidih, pembuluh darahnya membesar, otot-ototnya membesar, dan ia menjadi sangat kuat. Terutama mata merah biksu tua itu, yang tampaknya berasal dari akhir 9 Netherworld, tampak suram dan kejam, dan sangat menakutkan. Dentang, seseorang yang memegang palu raksasa berteleportasi ke belakang biksu tua itu dan mengayunkannya dengan ganas, menghantamnya sekuat tenaga. Biksu tua itu berbalik dan meninju, menghantam palu raksasa itu tepat sasaran. Ruang meledak, suara dao meraung, dan semua benda bergetar serempak, suaranya sangat keras. Bagaimana mungkin ini terjadi? Leluhur tua itu mengerahkan seluruh kekuatannya, menghunus palu raksasanya, senjata dao tertinggi. Pukulan tunggal ini cukup kuat untuk menghancurkan bintang berukuran sedang. Namun, pukulan mengerikan seperti itu tiba-tiba ditangkis oleh tinju biksu tua itu. Luar biasa, memanggil. Pada saat ini, leluhur klan kuno Dingxuan tiba-tiba muncul di samping biksu tua itu seperti hantu, memegang sebilah pisau tajam dan menusuknya dekat dengannya. Donglong, biksu tua itu memiliki kemampuan persepsi yang menakjubkan, dan ia menggunakan teknik cahaya keemasan untuk menyebarkan cahaya Buddha ke segala arah. Saat bilah tajam itu menusuk ke bawah, ia dihalangi oleh kekuatan cahaya keemasan dan berhenti setengah inci jauhnya, membuatnya sulit untuk melukai tubuh biksu tua itu. Mari kita lihat berapa lama cangkang kura-kuramu ini bisa bertahan. Para leluhur semua suku menjadi serius. Beberapa dari mereka bahkan membakar darah mereka hanya untuk keluar dalam kondisi tempur terkuat dan menekan biksu tua itu secepat mungkin.
Jika aku tahu biksu tua ini begitu bejat, aku tidak akan memprovokasinya dengan mudah. Beberapa orang merasa menyesal. Akan tetapi, karena mereka sudah memulai, tidak ada jalan kembali dan mereka hanya bisa menggunakan berbagai cara untuk menyingkirkan biksu tua itu. Tetapi, apakah orang-orang tua ini sanggup menghadapi biksu tua itu? Para leluhur dari semua pihak tidak menyia-nyiakan upaya dan melancarkan gerakan pembunuhan mereka satu demi satu. Menghadapi lebih dari 10 guru besar, biksu tua itu menanganinya dengan mudah. Karena banyaknya musuh yang kuat, setiap kali ada kesempatan untuk membunuh orang tua, ia akan diganggu dan harus berbalik untuk bertahan. Kamu masih belum terlalu terampil. Teknikmu masih kurang. Biksu tua itu berkata dalam hati bahwa menurutnya pemahamannya belum cukup, kalau tidak, situasi saat ini tidak akan menjadi begitu buruk. Anggap saja sebagai latihan. Menurut pendapat biksu tua itu, meskipun ia dapat melawan 10 orang pada tingkat yang sama dan tidak dirugikan, ia gagal mengeluarkan kekuatan tempur sejati dari tubuh Buddha emas dan tidak layak menerima warisan Buddha. Di mata orang luar, biksu tua itu seperti seorang Buddha, bertarung dengan lebih dari 10 senjata Tao terhebat dengan tangan kosong, termasuk beberapa senjata kuasi kekaisaran. Melihat kekuatan pertarungan tersebut, seluruh penonton terkejut, tertegun dan ketakutan. Setelah setengah jam bertarung, bayangan sang Buddha di langit menjadi seperti ilusi, dan cahaya keemasan di tubuh biksu tua itu tampak banyak memudar. Ledakan. Saya tidak tahu siapa itu, tetapi dia mengaktifkan sihir Tao dari kejauhan dan melambaikan tangannya untuk menciptakan ribuan guntur. Biksu tua itu tenggelam di lautan guntur, dan beberapa luka muncul di tubuhnya, dan tulang-tulangnya bisa terlihat. Cangkang kura-kura tidak dapat menahannya lagi. Waktunya tepat. Bunuh dia. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi agama Buddha di timur. Keledai botak tua, aku tak menyangka kau akan bertahan selama ini. Aku sangat mengagumimu. Saat kau mati, aku akan mengambil tubuhmu dan memberimu kematian terakhir yang bermartabat. Para pria kuat dari berbagai ras sedikit banyak terkena pukulan biksu tua itu, dan bagian tubuh yang terluka terasa sakit. Jika mereka bertarung sendirian, tak seorang pun di medan perang bisa menjadi lawan biksu tua itu. Kepala biara, para biksu Buddha sangat khawatir. Jika kepala biara itu meninggal, agama Buddha pasti akan mengalami pukulan berat, dan seluruh wilayah timur akan dilanda kekacauan. Saya bodoh dan tidak dapat memahami maksud sejati Sang Buddha. Menghadapi bencana besar di masa lalu, saya memohon kepada artefak leluhur untuk membangkitkan, melindungi timur, dan menekan roh-roh jahat. Biksu tua itu tahu bahwa tubuhnya telah mencapai batasnya dan ia tidak dapat lagi memaksakan diri untuk melakukan teknik tubuh Buddha. Menghadap gerbang Buddha, rona merah di matanya perlahan memudar, dan wajahnya dipenuhi kesalehan. Apa yang dia lakukan? Siapa peduli? Bunuh dia. Sekitar selusin tetua agak terkejut melihat biksu tua itu tiba-tiba berhenti. Tanpa repot-repot memahami alasannya, mereka bergegas maju, penuh niat membunuh, menolak menyerah. Zeng, pada saat ini, cahaya Buddha yang tak terlukiskan memancar keluar dari tanah istana Buddha dan mencapai surga ke-9. Cahaya Sang Buddha menyebar ke seluruh bumi yang luas, menyapu bersih semua hukum kekacauan. Semua orang kuat dari klan kuno itu berhenti bergerak saat itu juga, dan ketakutan yang hebat meletus dari lubuk jiwa mereka. Kemudian, wajah mereka dipenuhi kengerian, seolah-olah mereka telah melihat dewa kematian. Berlari, leluhur klan kuno Yanying adalah yang pertama bereaksi. Ia menebak apa yang sedang terjadi, berteriak sekeras-kerasnya, lalu berbalik dan melarikan diri. Pada saat itu, leluhur Yanying mengaktifkan kereta perang klannya dan bergegas pergi, menolak untuk berlama-lama. Mungkin khawatir mundurnya akan terlalu lambat, ia segera membakar darah dan esensinya, menghabiskan ratusan tahun masa hidupnya dan menghancurkan kartu truf penyelamat hidupnya yang sangat berharga. Semua tindakan tampaknya diselesaikan pada saat yang sama. Para leluhur lainnya kemudian menyadarinya, raut wajah mereka tiba-tiba berubah, dan mereka tak mampu melawan sedikit pun. Mereka hanya punya satu pikiran, melarikan diri secepatnya. Semakin jauh Anda berlari, semakin baik. Suara mendesing. Orang-orang tua itu pergi satu demi satu, dan segera menyerah pada gagasan untuk menghancurkan agama Buddha. Berdengung, cahaya Buddha memancar keluar, dan tangan Buddha merobek kehampaan, muncul di medan perang. Tangan Buddha Kasyapa yang terputus merupakan senjata kekaisaran tertinggi yang sejati. Bagaimana tangan Buddha bisa ada di sini? Itu semua karena kegigihan biksu tua itu. Dengan menggunakan ajaran Buddha, saya telah mencari jejak tangan Buddha, dan telah memperoleh sesuatu, dan saya berdoa dengan tulus. Oleh karena itu, Buddha Hen setuju untuk mengikuti biksu tua itu kembali ke agama Buddha. Mendengarkan kitab suci Buddha setiap hari di sini akan membantu meningkatkan pemahamannya tentang agama Buddha. Itu adalah pilihan yang baik. Justru karena tangan Sang Buddha ada di dunia ini, maka biksu tua itu berani menghadapi klan kuno abadi secara langsung tanpa rasa khawatir. Sebelum membangkitkan tangan Sang Buddha, ia berlatih bersama orang-orang tua dari suku kuno untuk mengasah tubuh Sang Buddha dan mencari tahu kekurangannya.
Bunuh roh-roh jahat. Saat biksu tua itu berteriak, tangan sang Buddha bekerja sama dengan sangat baik dan mengunci kedua lelaki tua yang berlari lebih lambat itu. Dua cahaya keemasan memancar dari ujung jari dan menembus langit sejauh ratusan ribu mil. Memanggil, kecepatannya begitu tinggi sehingga tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang, meninggalkan saluran pola Buddha yang panjang di dalam kehampaan. Dalam sekejap mata, cahaya keemasan menghancurkan para prajurit yang menghalangi jalan dan menembus kepala leluhur Sang Yu dan Tian Sui. Jiwa mereka ingin melarikan diri, tetapi terpenjara oleh cahaya Sang Buddha dan hancur bersama tubuh mereka, berubah menjadi ketiadaan. Kekuatan tentara kekaisaran luar biasa. Saat bertarung dengan biksu tua itu, dia menghabiskan banyak kartu asnya dan juga terluka. Menghadapi kemunculan tiba-tiba prajurit kekaisaran, dia tidak siap dan langsung tumbang. Memanfaatkan celah waktu ini, orang-orang kuat lainnya sudah berlari ke jarak yang jauh. Menyaksikan kematian tragis kedua leluhur klan, para tetua dipenuhi ketakutan, keringat dingin bercucuran, dan ketakutan yang tak kunjung hilang. Seandainya mereka sedikit lebih lambat, hasilnya pasti sama saja. Senjata kekaisaran. Meskipun senjata kekaisaran ini milik seorang Buddha kuno, bukankah sebelumnya senjata ini pernah hilang di suatu tempat? Kapan senjata ini ditemukan kembali oleh Sekte Buddha? Mengapa tidak ada kabar sama sekali? Untungnya aku berlari cepat, kalau tidak. Biksu tua itu sangat licik. Orang-orang dari klan kuno itu terkejut dan ketakutan, menatap ke arah gerbang Buddha dan menggertakkan gigi. Setelah kejadian ini, orang-orang memiliki pemahaman baru tentang hakikat agama Buddha. Kehadiran tentara kekaisaran sangatlah penting. Sekalipun mereka adalah klan abadi kuno, mereka tidak berani sepenuhnya menentang agama Buddha. Klan kuno Sang Yu dan klan kuno Tian Sui telah kehilangan dua leluhur mereka, sebuah kehilangan yang sangat berat. Mereka memang menyimpan dendam terhadap Sekte Buddha, tetapi belum dapat dipastikan apakah mereka akan membalas dendam dalam waktu dekat. Kita tinggalkan saja masalah urat mineralnya. Jika mereka tahu seperti ini hasilnya, mengapa klan kuno itu menjadi musuh agama Buddha? Meskipun warisan klan kuno sangat mendalam, mereka tidak akan mengaktifkan artefak pelindung klan kecuali benar-benar diperlukan. Lagi pula, klan kuno telah diwariskan begitu lama sehingga esensi dan rima asli mereka semakin memudar, jadi mereka akan menyimpannya sebisa mungkin. Amitabha, semua biksu Buddha berlutut di tanah, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Biksu tua itu terus berbicara dengan tangan Sang Buddha, membiarkannya perlahan tenang dan kembali ke posisi semula. Membunuh ayam untuk menakuti monyet sudah cukup. Saya percaya bahwa agama Buddha tidak akan menghadapi kesulitan apapun dalam jangka pendek, dan tidak akan ada kerusuhan di wilayah timur. Para kultivator dari berbagai lapisan masyarakat yang datang untuk menyaksikan kemeriahan ini menyaksikan dengan mata kepala sendiri adegan tangan Sang Buddha membunuh leluhur klan kuno. Situasi tiba-tiba berbalik, dan mereka sangat terkejut dan berseru kaget. Mulai hari ini, sikap klan kuno abadi terhadap agama Buddha akan mengalami perubahan drastis. Kekuatan pencegah tentara kekaisaran sungguh terlalu besar. Klan-klan kuno memiliki keluhan dan dendam yang kompleks, dan begitu kepentingan terlibat, mudah bagi mereka untuk terbagi secara tidak merata. Kecuali jika terjadi bencana yang mengancam genosida, akan sulit bagi mereka untuk bersatu dan menghadapi dunia luar. Para korban tewas berasal dari klan kuno Sang Yu dan klan kuno Tian Sui. Karena klan lain tahu bahwa Sekte Buddha sulit dihadapi, mustahil bagi mereka untuk memprovokasi mereka. Keledai botak tua, licik dan berbahaya. Semua orang di klan kuno itu mengutuk dalam hati. Pertempuran Buddhisme, makam Markis Yunan, dan jejak makam Kaisar Taiwei. Timur menjadi semakin hidup, dengan orang-orang kuat dari semua sisi datang dan arus bawah melonjak. Padang belantara utara, Qingzhou. Chen Qingyuan sedang menyendiri untuk mengolah energinya dan mencapai momen paling kritis. Aroma Guixi Immortal Wine sangat kaya, seperti lautan roh yang tak berujung, memungkinkan Chen Qingyuan untuk menyerapnya. Laut samsara semakin tertelan, dan perlahan-lahan mencapai titik jenuh. Alam jembatan ilahi semakin dekat dengan Chen Qingyuan. Tampaknya seolah-olah kesadaran berada di ruang khusus. Kabut di sini tebal, dengan riak-riak yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana, seperti aliran sungai, mengalir perlahan, tanpa terlihat ujungnya. Tidak lama kemudian, hantu laut samsara muncul lagi di ruang kesadaran. Hukum segala sesuatu berputar di sekitar lautan reinkarnasi, mengalir maju mundur, berkilauan dengan kilauan. Mendesis. Ada lapisan cahaya misterius yang samar di permukaan tubuh, kadang menyebar ke sekelilingnya, dan kadang menyusut ke organ dalam. Tiba-tiba, garis vertikal emas muncul di antara alis Chen Qingyuan. Berdengung. Segera setelah itu, Chen Qingyuan membuka matanya, tatapannya tajam, seolah-olah dia bisa melihat semua kesombongan di dunia. Energi spiritual yang kaya mengelilingi tubuh, menembus kulit, mengalir melalui darah, dan menyehatkan tubuh. Sentuhan akhir. Chen Qingyuan dapat dengan jelas merasakan perubahan di laut samsara, yang cukup untuk melakukan serangan terakhir di alam jembatan ilahi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Terdengar suara renyah dari berbagai bagian tubuh, dan cahaya merah muncul di ruang rahasia.
Tubuh Samsara Dao menyerap sejumlah besar kekuatan spiritual abadi, mencapai batas periode Mahayana, dan secara resmi mencapai kemacetan. Dunia luar, King Zong. Matahari terbenam di atas sungai panjang itu begitu aneh, membentang melintasi jutaan mil pegunungan dan sungai, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah itu begitu terkejut hingga mereka berteriak kaget, mengatakan itu adalah sebuah keajaiban dan tidak dapat dipercaya. Sesaat kemudian, jutaan pedang dewa menyatu dengan energi spiritual langit dan bumi, membentuk lautan pedang, yang mengejutkan. 999 bunga teratai hijau, dengan King Zong sebagai pusatnya, membentuk lingkaran raksasa. Bunga-bunga teratai itu mekar sempurna, dan cahaya hijau muncul, bagaikan mimpi. Ya Tuhan, apakah fenomena aneh di langit dan bumi ini disebabkan oleh manusia? Ataukah ini perubahan tatanan Dao yang agung? Banyak sekali biksu yang menatap ke langit dengan ekspresi terkejut dan berteriak terus-menerus. Suara-suara surgawi bergema, datang entah dari mana, menggema melintasi bermil-mil pegunungan dan sungai. Semua praktisi yang mendengar suara ini merasakan hati mereka menjadi jernih, pikiran mereka bebas dari pikiran-pikiran yang mengganggu, dan rasa tenteram yang mendalam. Sumber hukum tampaknya adalah King Zong. Mengikuti fluktuasi hukum aneh, banyak kultivator menemukan sumbernya dan condong ke arah King Zong dengan kekaguman di mata mereka. Bisakah Anda menemukan masalahnya? Para pemimpin puncak sekte King sedang menyelidiki penyebabnya, tetapi belum memiliki petunjuk. Lin Changsheng berpikir dalam hati, mungkinkah adik laki-lakiku membuat keributan? Hanya sedikit orang yang tahu tentang retret Chen Qingyuan. Jangan panik. Lin Changsheng yakin bahwa pemandangan aneh itu kemungkinan besar terkait dengan Chen Qingyuan. Karena itu, ia mengirim pesan kepada para tetua, mendesak mereka untuk tenang. Dengan kata-kata Zong Yu, penduduk King Zong segera menenangkan emosi gelisah mereka dan berhenti berpikiran liar. Setelah beberapa hari, fenomena aneh antara langit dan bumi bukan saja tidak menghilang, tetapi malah bertambah jumlahnya. Semakin banyak biksu berkumpul di sekitar King Zong, berpikir bahwa beberapa harta karun telah muncul di dunia dan datang untuk mencoba peruntungan mereka. Tak seorang pun akan mengaitkan keanehan langit dan bumi dengan terobosan dalam kultivasi. Sungguh keterlaluan. Di dalam ruang rahasia, Chen Qingyuan berusaha sekuat tenaga untuk menerobos kemacetan. Aura yang terpancar dari tubuhnya jelas melampaui alam Mahayana. Akan tetapi, sebelum kita benar-benar mencapai jembatan suci itu, hal itu sama saja dengan meletakkan satu kaki di atasnya. Boom, boom, boom. Jantung Chen Qingyuan berdetak kencang, bagaikan guntur, dengan suara yang sangat keras. Merayu, pola dao khusus yang berputar di sekujur tubuhnya memancarkan nyanyian dao yang aneh. Tiba-tiba, sebuah jembatan yang diselimuti kabut putih muncul di bawahku, menjulang. Setiap helai rambut sehalus air dan memancarkan kilau. Garis-garis vertikal di antara kedua alis semakin jelas, dan benang-benang emas pekat muncul di wajah. Seharusnya itu adalah fluktuasi hukum Taoisme yang mengubah seluruh tubuh. Wow, kekuatan obat dari Osmanthus Immortal Wine belum sepenuhnya dikonsumsi, dan masih mengisi kembali ritme Tao untuk tubuh Tao reinkarnasi, terus-menerus berdampak pada penghalang kemacetan yang tak tertandingi. Hari demi hari, selama beberapa bulan, retakan akhirnya muncul pada penghalang kemacetan. Chen Qingyuan memanfaatkan kesempatan ini, mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya, dan bergegas menuju celah tersebut. Menggunakan celah tersebut sebagai titik terobosan, ia merobek seluruh penghalang kemacetan dan bergegas ke posisi yang lebih tinggi. Ledakan. Dengan satu gerakan, dia menghancurkan penghalang itu. Aura yang kuat menyembur keluar dari tubuh Chen Qingyuan, mengguncang ruang rahasia dengan hebat dan menyebabkan gempa bumi terjadi di banyak tempat di King Zong. Terlebih lagi, fenomena langit dan bumi yang luar biasa bahkan lebih menakjubkan. Kekuatan hukum yang luar biasa mengalir deras bagai air terjun, membanjiri gunung dan sungai, serta mengguncang dunia yang tak terhitung jumlahnya. Daerah di mana King Zong berada penuh dengan hukum-hukum aneh. Cahaya merah jambu itu menyebar sejauh ribuan mil, tanpa terlihat ujungnya. Jutaan pedang dewa, bunga teratai biru yang mekar, matahari terbenam, bisikan para dewa, dan nyanyian Buddha kuno. Penglihatan-penglihatan mengerikan yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya tersaji di hadapan kita dengan cara ini. Seolah-olah kita berada di dalam penglihatan itu, jiwa kita gemetar, dan pandangan dunia kita pun terbalik. Jutaan pedang dewa, yang dipadatkan dari energi spiritual, mengandung berbagai maksud pedang, 5 elemen, guntur dan kilat, cahaya, kegelapan, pembusukan, vitalitas, dan seterusnya. Di suatu tempat di Northern Wilderness, seorang pendekar pedang menatap lautan pedang, terpaku seolah menyaksikan keajaiban. Beberapa saat kemudian, kekuatan yang luar biasa dahsyat memancar dari sang pendekar pedang, ranah ilmu pedangnya mencapai tingkatan baru. Sebuah gambaran memukau dari 1000 pedang yang menyatu menjadi satu, sebuah pemandangan yang memikat imajinasi seluruh dunia. Di atas King Zong, sebuah gambaran ilusi peninggalan kuno muncul. Di ujung gambar, terdapat sebuah patung besar yang menjulang tinggi. Wajahnya tak terlihat jelas. Patung itu menundukkan matanya dan berbisik, menggulung fragmen hukum kuno yang tak terhitung jumlahnya, yang melayang di langit.
Ada pula patung Buddha kuno yang memancarkan cahaya Buddha yang lembut dan murni, dengan kedua tangannya ditangkupkan, melantunkan beberapa kitab suci. Benarkah, apakah benar adik muda yang membuat suara itu? Lin Changsheng berdiri di puncak istana Sekte Qing, menatap pemandangan aneh di langit. Jantungnya terus berdebar kencang. Ia diam-diam menyeka keringat dinginnya, tatapannya tampak aneh, dan ia bergumam pelan. Mungkinkah harta karun terbesar surga dan bumi telah lahir? Gejolak yang disebabkan oleh fenomena kuno itu begitu dahsyat sehingga mustahil untuk disembunyikan. Dalam waktu yang sangat singkat, orang-orang berpengaruh dari berbagai lapisan masyarakat mengetahui berita ini dan bergegas ke wilayah Bintang Fuliu di alam liar utara untuk menyelidikinya. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Apakah Sekte Qing mendapatkan harta karun? Tak seorang pun akan mengaitkan pemandangan aneh ini dengan terobosan dalam kultivasi. Mereka semua mengira King Zong telah memperoleh harta karun secara tidak sengaja. Mereka menginginkannya, tetapi tidak berani merebutnya secara terang-terangan. Mereka bersembunyi dalam kegelapan dan mengamati untuk sementara waktu. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Dunia menyaksikan dengan keterkejutan dan kekaguman di mata mereka. Banyak sosok dengan aura yang dalam muncul dari setiap sudut wilayah Fuliuxing. Di antara mereka terdapat para pendekar kelas atas yang terkenal di dunia, serta anggota klan kuno yang sedang mencari sumber daya dan berlatih di alam liar utara. Banyak sekali mata yang tertuju pada King Zong, mendorong King Zong ke posisi inti gelombang dunia besar. Di ruang Ton, Chen Qingyuan menerobos penghalang kemacetan dengan sekali gerakan. Dalam sekejap, jutaan batu roh bermutu tinggi di sekitar tubuh diserap oleh tubuh reinkarnasi, mengering seketika, dan berubah menjadi bubuk. Ada cahaya samar di matanya, seolah-olah Raja Neraka telah datang ke dunia, auranya menawan dan menakutkan. Lapisan kabut tipis muncul di permukaan tubuh, seolah-olah berasal dari lukisan kuno, tidak begitu nyata. Sehelai rambut hitam legam tergerai, bersinar terang. Dia membuka bibirnya dan mengucapkan kata, "Buka." Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, penghalang terlarang di ruangan itu langsung runtuh, pintu terbuka, dan seberkas cahaya lembut bersinar masuk, mendarat tepat di tempat Chen Qingyuan berdiri. Melangkah. Chen Qingyuan melangkah maju dan berjalan keluar. Dia meninggalkan ruangan dan berdiri di luar istana King Zong. Guru muda, seorang murid inti yang bertugas di sini mengenali Chen Qingyuan sekilas dan sangat terkejut. Ia lalu membungkuk dengan hormat yang terpancar di wajahnya. Entah mengapa, murid ini merasa pamannya yang masih muda itu tampak berubah. Ia lebih menakutkan dan tak terduga daripada sebelumnya. Orang-orang tak berani memandangnya, apalagi menghujatnya. Gemerincing, Chen Qingyuan melangkah ke udara dan terbang semakin tinggi. Setelah itu, semakin banyak orang melihat Chen Qingyuan dan bersorak. Paman guru, adik laki-laki. Suaranya bergema di setiap sudut King Zong. Bahkan para murid luar yang belum pernah melihat Chen Qingyuan pun pernah mendengar reputasi guru besar ini dan menatapnya dengan penuh kekaguman, membayangkan betapa hebatnya jika suatu hari mereka bisa naik ke tempat tinggi dan disembah oleh orang lain. Ketika dia mencapai ketinggian tertentu dan melangkah maju, sebuah teratai emas muncul di bawah kaki Chen Qingyuan. 9 kelopak bunga teratai emas berkilauan bagaikan bintang. Dengan setiap langkah maju, teratai emas tumbuh satu demi satu. Banyak sekali orang yang menatap pemandangan ini, seolah-olah mereka tengah mengagumi sebuah lukisan yang keindahannya tak terlukiskan, yang menggetarkan jiwa mereka. Di bawah pengawasan orang banyak, Chen Qingyuan telah mencapai awan dan berada di level yang sama dengan lautan jutaan pedang. Zeng, Chen Qingyuan hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan lautan pedang bergetar dan miring, seolah sedang memberi hormat. Kemudian dia berjalan perlahan ke atas dan bertukar pandangan aneh dengan Buddha kuno. Kemudian, sang Buddha kuno menurunkan alisnya dan sedikit menoleh ke samping. Kemudian, dewa yang berbisik itu mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya misterius, selembut air. Langit dipenuhi awan berwarna merah muda, bagaikan pakaian berbulu yang unik, menyelimuti tubuh Chen Qingyuan, menampakkan pesona tak terhingga yang tak terlukiskan berharganya. Dentang, ada pemandangan aneh lain antara langit dan bumi. Kehampaan terkoyak, dan sebuah lonceng perunggu kuno yang telah lapuk oleh hukum waktu muncul dari ruang yang hancur. Lonceng itu berdiri tinggi di langit, memancarkan semburan suara gemetar dan gelombang beriak. Ini, senjata kekaisaran Kaisar Taiwei. Banyak orang kuat yang mengetahui asal-muasal lonceng kuno ini dan berteriak kaget. Itu hanya ilusi. Entitas yang sebenarnya masih berada di jembatan ilahi. Setelah diamati dengan saksama, ternyata lonceng kuno itu hanyalah bayangan. Akan tetapi, meski itu hanya ilusi, itu cukup menakutkan. Apakah semua hal mengejutkan dan aneh ini disebabkan oleh Yang Mulia Chen? Semua orang menatap Chen Qingyuan yang berdiri di tanah tinggi, dan merasakan ketakutan yang tak terlukiskan di hati mereka, bahkan menyembahnya. Di antara awan, Chen Qingyuan melirik bayangan lonceng kuno dan berkata dalam hati, apakah ini perayaan untukku? Apakah itu kemauan sendiri dari roh lonceng kuno, atau apakah lonceng itu membawa kemauan Kaisar Taiwei? Kalau ucapan selamat itu spontan dari Guzong, itu tidak ada apa-apanya.
Jika itu terkait dengan Tai Wei, itu akan menjelaskan banyak hal. Salah satu poin kuncinya adalah bahwa tekad terakhir Tai Wei tidak jatuh ke pihak lain. Chen Qingyuan mengharapkan kemungkinan kedua dan sangat ingin bertemu Tai Wei lagi. Ledakan. Pada saat ini, awan petir bergulung dari lautan bintang dan melayang menuju Qingzhong. Guntur bergemuruh dan bergema di angkasa. Di tengah awan badai, jelaslah bahwa hukum alam semesta sedang mengalir. Terobosan jembatan ilahi yang dilakukan Chen Qingyuan tidak hanya menyebabkan munculnya monster kuno, tetapi juga menarik perhatian Ordo Dao besar. Ledakan. Tanpa ragu sedikit pun, awan petir menutupi area tersebut, dan petir berwarna ungu setebal pilar turun dari langit. Serangan ini cukup kuat untuk menghancurkan bintang dan memusnahkan prajurit kuat yang berada di tingkat jembatan ilahi. Para penonton mendongak ke arah petir ilahi itu, hati mereka bergetar ketakutan. Beberapa begitu ketakutan hingga jatuh ke tanah, gemetar tak terkendali. Hukuman surgawi dijatuhkan, tetapi Chen Qingyuan tetap tenang. Bila saatnya tiba, angkat tangan kananmu, arahkan ke pedang, dan ketuk dengan lembut. Dentang. Pemandangan aneh jutaan pedang dewa tiba-tiba berubah, ujung-ujungnya menjadi tajam, dan mereka semua bergegas menuju guntur ilahi hukuman surgawi. Saat melesat maju, lautan pedang menyatu menjadi satu titik, berubah menjadi pedang tajam yang lebih tebal dan lebih besar dari guntur ilahi. Momentumnya yang melonjak tak terbendung, dan langsung menembus langit. Kekuatan lautan pedang melawan arus. Ia menembus langit dan menembus guntur ilahi yang jatuh dari langit. Ledakan dentuman. Guntur dewa bergemuruh, namun sebelum kekuatannya sempat ditunjukkan, ia dihancurkan oleh lautan pedang, pecah menjadi miliaran petir yang menyambar ke segala arah. Ketika orang-orang melihat pemandangan ini, mereka tercengang, mulut mereka ternganga dan mata mereka hendak melotot. Angkat saja tanganmu dan hancurkan hukuman surgawi. Kekuatan ilahi semacam ini melampaui apa yang dapat diterima dunia. Belum lagi para kultivator biasa, bahkan para tetua klan kuno yang bersembunyi dalam kegelapan pun terkejut, pikiran mereka kacau, dan mereka tertegun seperti tongkat kayu, tidak dapat mempercayainya. Menerobos jembatan ilahi akan mendatangkan hukuman ilahi, dan akan diadili sesuai dengan batasan tatanan agung. Guntur ilahi yang dapat memusnahkan 5 anak tangga jembatan ilahi digunakan untuk menghadapi seorang kultivator yang baru saja melangkah ke jembatan ilahi. Hal ini setara dengan orang dewasa yang menggunakan pedang untuk menghadapi anak berusia 3 tahun. Akan tetapi, bahkan dalam situasi mematikan ini, Chen Qingyuan tidak mengalami cedera apapun dan dia menanganinya dengan mudah. Gemuruh, gemuruh. Hukuman surgawi tidak berhenti di situ saja, dan tak lama kemudian guntur surgawi kedua pun terjadi, yang beberapa kali lebih dahsyat. Ini akan membunuhku. Chen Qingyuan menatap awan petir di atas dan bergumam pada dirinya sendiri. Hanya setelah selamat dari malapetaka hukuman surga, seseorang dapat benar-benar mencapai jembatan ilahi. Bagi yang lain, terobosan paling-paling hanya awan malapetaka, dan keberhasilan dapat diraih dengan sedikit kemampuan. Jika menyangkut Chen Qingyuan, itu merupakan hukuman mati, tanpa ada peluang untuk bertahan hidup. Kehendak yang Maha Agung juga akan mematuhi aturan tatanan kosmik. Jika tidak, ia tidak akan menjatuhkan hukuman seperti itu dari surga, melainkan akan membunuh dengan kekuatan asal. Ini pasti hukuman dari surga. Apa yang dilakukan Chen Qingyuan hingga mendatangkan hukuman dewa? Fluktuasi auranya sangat istimewa. Mungkinkah dia sedang mengalami terobosan? Tetapi, terobosan alam seharusnya tidak begitu menakutkan. Untuk dewa perang kuno seperti dia, tidak mengherankan jika dia menyebabkan masalah besar. Kerumunan itu riuh, menatap tajam ke arah situasi di atas. Di awan, hukum alam yang tak terhitung jumlahnya berfluktuasi. Membunuh. Menghadapi hukuman surgawi berupa guntur, mata Chen Qingyuan terfokus dan dia tampak sekuat dewa. Semua kekuatan aneh di area sekitar berkumpul bersama. Termasuk bayangan lonceng kuno Kaisar Tai Wei yang berputar di sekeliling Chen Qingyuan, lonceng itu mengandung jejak irama kekaisaran, yang dapat meledak kapan saja. Ledakan. Saat pikiran Chen Qingyuan turun, awan runtuh dan retakan menyebar ke cakrawala. Kekuatan monster abadi dan bayangan lonceng kuno semuanya melesat keluar. Langit terpelintir dan hukum-hukum meledak. Mata telanjang tidak dapat melihat ke langit, karena kekuatan gelombang itu menyebar ke segala arah. Semua orang yang menonton merasa ketakutan. Ledakan dentuman. Tak lama kemudian, terdengar suara keras dari langit, menggema di seluruh wilayah. Langit gelap, sepenuhnya ditelan kegelapan. Setelah sekian lama, seberkas cahaya hangat melewati lapisan ruang yang pecah dan mendarat di tanah. Langit yang rusak sedang memperbaiki dirinya sendiri, dan kita dapat perlahan melihat sebagian situasinya. Awan petir yang semula menggantung tinggi di angkasa, kini telah hancur berkeping-keping. Adapun guntur ilahi pertama yang turun dan bencana guntur yang belum muncul, semuanya hancur total dan musnah oleh awan guntur. Chen Qingyuan, berdiri di tempat tinggi, tidak menunjukkan tanda-tanda rasa malu di tubuhnya. Jubah panjangnya berkibar-kibar, seolah-olah dia adalah seorang raja yang turun ke bumi. Semua makhluk aneh di langit lenyap, hanya menyisakan hukum kehampaan yang rusak, seperti cermin raksasa yang pecah.
Merayu. Pada saat ini, pusaran seukuran telapak tangan tiba-tiba muncul di belakang Chen Qingyuan. Setelah beberapa saat, pusaran itu menjadi semakin besar, seperti jurang horizontal, dengan diameter sekitar 10.000 kaki. Ini adalah proyeksi aneh dari Laut Samsara, yang mulai melahap hukum-hukum yang dilanggar antara langit dan bumi. Bukan hanya itu saja, energi spiritual dari radius 10.000 mil bahkan 100.000 mil pun mengalir masuk. Wow, hanya dalam waktu setengah batang dupa, Laut Samsara menyerap sebagian besar energi spiritual langit dan bumi di area terdekat. Akibat aliran energi spiritual yang deras, banyak formasi pengumpul roh Qingzong yang hancur. Para pemimpin Qingzong tidak peduli dengan hilangnya formasi, mereka hanya menatap Chen Qingyuan dengan takjub. Ledakan. Setelah beberapa saat, suatu kekuatan yang amat dahsyat menyembur keluar dari tubuh Chen Qingyuan. Alam jembatan ilahi telah rampung. Mulai hari ini, Chen Qingyuan dianggap sebagai biksu Shenxiao sejati. Dalam menghadapi sebagian besar situasi, ia tidak akan lagi tertindas oleh ranah kultivasinya. Lautan Samsara ibarat orang rakus, susah diberi makan. Setelah menyerap begitu banyak energi spiritual, dia masih menolak untuk berhenti. Chen Qingyuan dengan paksa menghentikan operasi mandiri fondasi tubuh Taonya, membiarkan pusaran mengerikan di belakangnya perlahan menghilang. Aura alam jembatan ilahi. Dia berhasil. Itu baru terobosan, bagaimana bisa menimbulkan keributan sebesar itu, bahkan menyebabkan munculnya hukuman surgawi. Chen Qingyuan benar-benar orang yang luar biasa. Para penonton sangat terkejut dan berbicara dengan keras. Tak terhitung pasang mata ketakutan yang tertuju pada Chen Qingyuan, emosi dalam hatinya bergejolak tak terlukiskan. Saya pikir itu adalah kelahiran harta karun dari langit dan bumi, tetapi siapa sangka itu adalah terobosan dalam kultivasi Chen Qingyuan. Para ahli dari klan kuno adalah yang paling terkejut. Mereka ingat bahwa ketika mereka mendaki jembatan ilahi, tidak ada angin atau hanya ada kesengsaraan guntur yang relatif biasa. Mustahil bagi mereka untuk seseram Chen Qingyuan. Apa yang terjadi hari ini pasti akan menyebar seperti api ke seluruh dunia dan menimbulkan badai. Berdiri di tempat tinggi, Chen Qingyuan menatap ke kejauhan dengan banyak pikiran di benaknya. Bayangan lonceng kuno Kaisar Taiwei sebenarnya mengandung jejak kekuatan pola kekaisaran. Langkah ini bukan hanya untuk perayaan, tetapi juga untuk perlindungan. Tanpa kekuatan tanda kaisar, Chen Qingyuan bisa saja menghadapi hukuman surgawi Dao, tetapi ia akan terluka, yang tentu saja akan lebih merepotkan. Lagi pula, guntur hukuman surgawi selanjutnya hanya akan semakin kuat. Secara umum, ada 9 hukuman surgawi. Dengan satu sambaran petir ilahi terakhir, ia mungkin mampu melenyapkan keberadaan 8 langkah jembatan ilahi, mencapai batas aturan bagi mereka yang baru saja menerobos jembatan ilahi. Melampaui itu berarti melampaui ruang lingkup keteraturan, dan esensi Dao Agung akan terganggu. Kekuatan pola kekaisaran lonceng kuno itu meledak dengan satu pukulan, secara langsung menghancurkan awan petir dan menghentikan kejadian selanjutnya. Seharusnya kamu yang bertindak. Chen Qingyuan berpikir diam-diam, dan sosok Kaisar Taiwei tampak muncul di depannya, dan dia sangat berterima kasih. Jika itu adalah perayaan Guzong sendiri, mustahil untuk memobilisasi sedikit pun kekuatan pola kekaisaran pada jarak seperti itu. Itu hanya dapat dilakukan jika kemauan orang tersebut secara diam-diam campur tangan. Adik laki-laki, saat dia masih asyik berpikir, sebuah suara terdengar dari bawah. Memulihkan pikirannya yang melayang, Chen Qingyuan melihat ke arah suara itu, bertukar pandang dengan Lin Changye, tersenyum kecil, dan memberinya tatapan meyakinkan. Tidak ada yang bisa dilihat, ayo kita semua pergi. Chen Qingyuan melihat sekeliling dan merasakan banyak aura kuat. Ia berbicara dengan tenang dan suaranya menyebar ke seluruh penjuru gunung dan sungai. Mereka yang mendengarnya terkejut, dan sedikit rasa takut muncul di kedalaman mata mereka. Bahkan orang-orang kuat dari klan kuno menunjukkan ekspresi panik, dan ada sedikit penyesalan di mata mereka saat mereka melihat Chen Qingyuan. Apakah benar-benar pilihan yang baik untuk menjadi musuh Chen Qingyuan? Banyak orang dari klan kuno, dengan adegan terobosan Chen Qingyuan masih terputar ulang di lautan kesadaran mereka, tak dapat menahan diri untuk memikirkan ini. Pemandangan hari ini mengejutkan dunia. Semua orang yang melihatnya dengan mata kepala sendiri merasa takjub. Sang jenius luar biasa yang mengaku dirinya sendiri itu membuka matanya lebar-lebar, pupil matanya seakan ingin keluar. Ia ingin berteriak ngeri, tetapi tak ada suara yang keluar. Wajahnya pucat, dan bibirnya sedikit gemetar. Para pahlawan dari semua pihak memiliki emosi kompleks yang tak terlukiskan di mata mereka, tubuh mereka gemetar, dan ekspresi mereka tercengang. Selamat, Yang Mulia, karena telah mencapai jembatan ilahi. Pemimpin sekte kelas 2 di Northern Wilderness berusaha sekuat tenaga mengendalikan emosinya, melangkah dari kejauhan, dan muncul di dekat Qingzong. Ia membungkuk dengan wajah penuh hormat, dan suaranya terdengar oleh banyak orang. Selamat, Yang Mulia. Kemudian, para biksu dari semua pihak tersadar dan memberi selamat kepadanya satu demi satu, dengan sedikit sanjungan di wajah mereka, dan mereka benar-benar ingin berkenalan dengan Chen Qingyuan. Ucapan selamat mengalir deras bagai ombak, besar dan dahsyat, dan berlanjut hingga waktu yang lama.
Meskipun Chen Qingyuan tidak menyukai kesempatan seperti ini, dia harus dengan sopan mengatakan, terima kasih. Kemudian, mengabaikan tatapan dunia, dia berbalik dan menuju ke King Zong. Mengenai masalah-masalah sepele, serahkan saja pada Lin Changye untuk mengurusnya. Lin Chang keluar dan mengucapkan banyak kata-kata sopan, dan bahkan menyiapkan jamuan makan, membiarkan siapapun yang datang untuk memberi selamat minum segelas anggur tanpa ada rasa sopan. Setelah bekerja selama beberapa jam, orang-orang kuat dari semua pihak akhirnya mengucapkan selamat tinggal. Galaksi tempat King Zong berada memiliki banyak orang luar biasa. Mereka menyembunyikan identitas asli mereka dan kemungkinan besar tidak akan pergi dalam waktu dekat. Hanya dengan mencapai jembatan ilahi, ia telah memicu badai yang mengguncang dunia. Di mata banyak orang, apapun yang dilakukan Chen Qingyuan atau kemanapun ia pergi, ia akan menarik perhatian semua orang dan sulit baginya untuk tetap rendah hati. Meskipun Yang Mulia Chen baru saja melangkah ke jembatan ilahi, kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin jauh lebih mengerikan. Tidak seorang pun akan menganggap Chen Qingyuan sebagai biksu Shen Xiao biasa, melainkan sebagai salah satu makhluk paling menakutkan di dunia. Kalau tidak salah, saat Chen Qingyuan menerobos hukuman surgawi pertama, kekuatan yang ditunjukkannya jelas tidak lebih lemah dari 5 langkah jembatan ilahi. Berbicara tentang ini, beberapa pria kuat merasakan hawa dingin di tubuh mereka, dan benih ketakutan terpendam jauh di dalam jiwa mereka, yang segera tumbuh dan berkembang dengan pesat. Mengerikan, dunia tenggelam dalam penglihatan abadi dan pemandangan kehancuran oleh hukuman surgawi. Setiap kali Chen Qingyuan disebut, orang-orang merasa ngeri. Berita tentang kejadian ini menyebar ke seluruh penjuru dunia dengan kecepatan yang luar biasa, menimbulkan sensasi yang luar biasa. Ratusan juta kultivator mendiskusikannya, menyebutnya sebagai kedatangan dewa sejati yang tak tersentuh oleh manusia. Siapakah di dunia ini yang dapat dibandingkan dengan pelaku kejahatan ini? Tak ada kekurangan tukang gosip di dunia. Mereka suka menonton keseruan dan mulai membandingkan para jenius dari berbagai ras dengan Chen Qingyuan. Topik ini menjadi sangat panas, bahkan sedikit lebih panas daripada rekonstruksi Shenzhou. Tuan muda klan kuno Dingxuan sangat kuat, membawa tripod hijau emas berkaki 4 di satu tangan. Konon, beliau telah menyeberangi jembatan ilahi bertahun-tahun yang lalu. Mampukah beliau menandingi Yang Mulia Chen? Beberapa orang sengaja membesar-besarkan hal itu. Tidak ada bandingannya. Kebanyakan pendeta menganut pandangan ini. Patriark muda klan Kekaisaran Lin Qian, saya pernah mendapat kehormatan untuk menyaksikannya dari kejauhan. Energi dan darahnya begitu kuat sehingga ia mampu mengubah tatanan galaksi kecil hanya dengan jentikan tangannya. Bisakah Anda membandingkannya? Di suatu tempat di dunia, di sebuah restoran besar, seseorang berbicara dengan keras lagi. Tidak ada bandingannya. Seseorang segera mengemukakan suatu sudut pandang, dan semua orang mengangguk. Buddha masa kini, putra suci Kunpeng, gadis surgawi klan Phoenix. Semua tokoh yang menggemparkan dunia disebutkan pada saat ini. Menanggapi hal ini, semua orang masih menggelengkan kepala, tidak percaya bahwa monster ini dapat bersaing dengan Chen Qingyuan. Bisakah penjahat klan kuno menghancurkan hukuman surgawi dalam sekejap mata? Saya tidak tahu siapa itu, tetapi tiba-tiba sesosok hantu muncul. Tiba-tiba, suasana restoran menjadi hening. Di awal jembatan ilahi, alam semesta sedang tidak stabil. Dengan jentikan jari, hukuman surgawi pun hancur. Kekuatan ilahi seperti itu, tampaknya tidak ada seorang pun yang dapat menandinginya. Saya ingat Jiang Liubai dari alam Kunlun, seorang pria dengan 2 jiwa dalam satu tubuh, menguasai prinsip Yin dan Yang. Dahulu kala, di pesta 100 Meridian, ia bertarung melawan Yang Mulia Chen. Seorang kultivator yang mendapat kehormatan menyaksikan pesta 100 Meridian berteriak keras. Itu dulu, sepertinya aku tidak akan bertarung dengan Tuan Chen sekarang. Dari berbagai kalangan, separuhnya membahas rekonstruksi Tiongkok, dan separuhnya lagi membahas Chen Qingyuan. Suasananya sangat meriah. Padang belantara utara, King Zong. Chen Qingyuan tetap menyendiri selama beberapa bulan lagi, sepenuhnya menstabilkan kondisi jembatan ilahi. Fondasinya kokoh dan tak tergoyahkan. Setelah keluar, saya minum teh dan berbicara dengan Lin Changbei. Karena menduga bahwa Chen Qingyuan tertarik, Lin Changye pun mengusulkan untuk mengadakan kompetisi dengan Chen Qingyuan. Di dalam istana tertutup, banyak penghalang dipasang untuk menghindari menimbulkan terlalu banyak gangguan. Mari, kulihat kekuatanmu sekarang. Tingkat kultivasi Lin Changye saat ini adalah langkah kedua jembatan ilahi, yang cukup bagus. Chen Qingyuan tersenyum dan tidak menjawab. Dor. Setelah beberapa gerakan, pertarungan berakhir. Setelah persiapan sekian lama, semuanya selesai dalam sekejap. Wajah Lin Changye penuh kerutan hitam, dan dadanya sedikit sakit. Ia batuk beberapa kali, matanya penuh kebencian, dan nadanya mengeluh, adik junior, apa kau tidak tahu cara melepaskan air? Aku sudah melepaskan airnya. Chen Qingyuan menjawab dengan serius. Petik 2 petik 2. Lin Changbei. Setelah ragu sejenak, Lin Changye tidak ingin minum teh lagi dengan Chen Qingyuan. Ia melepas banyak batasan dan berjalan cepat ke aula pertemuan untuk mengurus urusan sekte.
Meski Lin Changhe tampak kesal setelah dipukuli, dia sebenarnya cukup gembira di dalam hatinya. Sebelum pertarungan, Lin Changhe tahu bahwa ia bukan tandingan Chen Qingyuan dan hanya ingin melihat perbedaan di antara keduanya. Namun, setelah beberapa gerakan, ia tak mampu menahan tekanan telapak tangan Chen Qingyuan dan terpaksa memohon ampun. Seharusnya aku lebih sering memukulnya waktu dia kecil. Aku yakin aku tidak akan punya kesempatan melakukannya lagi nanti. Hal inilah yang membuat Lin Changye tertekan. Beberapa hari kemudian, seseorang datang keluar gua, dengan pandangan hormat dan membungkuk untuk meminta audiensi. Orang yang datang adalah penguasa pedang daerah salju, sesepuh tamu Sekte Qing beberapa hari yang lalu. Datang, karena ia seorang tamu, Chen Qingyuan harus memberinya sedikit rasa hormat. Ia menyiapkan teh dan menjamunya di aula depan. Yang mulia, penguasa pedang wilayah salju adalah seorang pria paruh baya dengan rambut putih di pelipisnya. Ia memiliki temperamen heroik dan dengan cepat memberi hormat ketika masuk. Mendengar kata-kata Chen Qingyuan, silakan masuk, penguasa pedang sangat gembira, alisnya bergetar berkali-kali, dan wajahnya penuh kegembiraan. Duduklah, jangan malu. Chen Qingyuan sendiri yang menuangkan teh sebagai tanda persahabatan. Kita semua berasal dari Sekte Qing dan seharusnya bergaul satu sama lain dengan cara yang bersahabat. Aku bisa melakukannya sendiri. Kamu, baik sekali. Melihat Chen Qingyuan menuangkan teh, jantung penguasa pedang domain salju tiba-tiba bergetar, hampir melompat keluar dari tenggorokannya, dan dia merasa tersanjung. Karena Master Pedang adalah tamu kehormatan Sekte Qing, kita adalah keluarga. Tidak perlu gugup. Chen Qingyuan terkekeh. Terima kasih atas tehnya, Yang Mulia. Saat ini, penguasa pedang wilayah salju merasa bahwa bergabung dengan Sekte Qing adalah keputusan yang paling bijaksana. Sebelum bergabung, ia telah mempersiapkan diri secara mental sejak lama, takut ditolak dan merasa gelisah. Awalnya, Jian Jun merasa sangat gelisah, tetapi ketika ia menatap Chen Qingyuan dan melihat senyum di wajahnya, ia perlahan merasa lega. Jian Jun mengambil cangkir dan menyesapnya dengan hati-hati. Tehnya biasa saja, tetapi ia merasa sangat manis, dan itu adalah teh terbaik yang pernah ia cicipi seumur hidupnya. Nanti kalau ketemu teman-teman lama, saya akan ceritakan bagaimana Yang Mulia Chen menuangkan teh untuk saya. Saya pasti akan merasa sangat bangga. Membayangkannya saja sudah membuat saya senang. Setelah berhayal, Jian Jun meletakkan cangkir tehnya dan bersiap menyampaikan maksud kedatangannya. Namun, ketika kata-kata itu terucap, ia ragu untuk mengatakannya. Ia merasa sedikit malu, sekaligus khawatir akan dianggap lancang dan membuat Chen Qingyuan tidak senang. Saya punya beberapa wawasan tentang ilmu pedang, dan karena Master Pedang ada di sini, bagaimana kalau kita bahas bersama? Chen Qingyuan melihat pikiran penguasa pedang domain salju sekilas dan berbicara dengan bijaksana. Mendengar hal ini, mata sang Master Pedang berbinar, wajahnya dipenuhi kegembiraan yang sulit disembunyikan. Tolong beri saya saran, Yang Mulia. Diskusi ini dimaksudkan untuk memberi muka pada Sword Master. Faktanya, Chen Qingyuan memberikan nasihat sepihak. Tontonan jutaan pedang dewa sungguh mengejutkan. Sang penguasa pedang melihatnya dan merasa seakan-akan ia telah melihat seorang dewa, seseorang yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia manapun. Akhir-akhir ini, gambaran-gambaran pedang aneh terus bermunculan di hadapan sang Master Pedang. Ia selalu merasa mampu menyentuh sebagian pesona sejati dari niat pedang, tetapi ia tak pernah mampu menyentuh esensinya, yang telah menjadi simpul di hatinya. Memanggil, Chen Qingyuan menyentuh teh di cangkir dengan jari telunjuk kanannya, lalu dengan ringan menggambar karakter Yi di atas meja. Kata ini bagaikan pedang tajam yang siap dihunus. Ia bisa terbang kapan saja dari meja, membelah langit, dan melintasi angkasa. Sang Master Pedang menurunkan alisnya dan menatap tajam pola pedang di atas meja. Tubuhnya gemetar dan jantungnya berdebar kencang. Selama beberapa jam berikutnya, Chen Qingyuan mengobrol dengan Raja Pedang Negeri Salju, berbagi wawasannya yang unik tentang ilmu pedang. Mendengarkan kata-katamu lebih baik daripada 1000 tahun latihan keras. Kabut di jalan di depan telah sirna berkat bimbingan Chen Qingyuan. Sang Master Pedang seakan melihat jalan lebar menuju puncak ilmu pedang. Selama ia bekerja keras, suatu hari nanti ia akan mencapai puncak, berdiri di puncak, dan memandang ke bawah ke gunung-gunung lainnya. Sang guru pedang begitu terpesona dengan apa yang didengarnya, hingga ia tidak menyadari bahwa hari sudah larut malam. Terima kasih, Yang Mulia. Sang Master Pedang telah memperoleh banyak hal. Ia menahan kegembiraan di hatinya dan berdiri untuk membungkuk. Saya tidak pandai berbicara, saya tidak tahu harus berkata apa. Jika Yang Mulia membutuhkan saya di masa mendatang, silakan beritahu saya. Karena kita dari sekolah yang sama, aku tidak akan sopan. Chen Qingyuan tersenyum. Saya tidak akan mengganggu Anda lagi, Yang Mulia. Sang guru pedang membungkuk lagi dengan penuh rasa hormat. Setelah hari ini, penguasa pedang daerah salju, yang mengandalkan pohon raksasa Qingzong, mungkin tidak dapat menjadi yang terkuat di antara orang-orang saat itu, tetapi setidaknya dia dapat menduduki peringkat kedua, dihormati oleh orang-orang, dan memenuhi syarat untuk menyaksikan kemakmuran dunia. Setelah menyaksikan kepergian Master Pedang, Chen Qingyuan beristirahat. Ada orang lain di luar pintu.
Merasakan nafas yang familiar, Chen Qingyuan memperluas indera spiritualnya dan mengetahui siapa pengunjung itu. Sebelum Chen Qingyuan dapat berbicara untuknya, pria itu mendorong pintu hingga terbuka dan masuk tanpa sopan santun. Ye Liujun mengenakan jubah brokat biru tua dan melangkah maju. Saat keduanya bertemu, mereka saling tersenyum. Paviliun kuno di tepi danau dipenuhi aroma anggur. Duduk, minum, dan mulai mengobrol. Bagaimana kau tiba-tiba bisa menembus kemacetan dan mencapai jembatan ilahi dalam sekejap mata? Ye Liujun sangat penasaran dengan hal ini. Secara logika, Chen Qingyuan tampaknya hanya selangkah lagi dari alam jembatan ilahi, tetapi kenyataannya, langkah ini sulit untuk ditempuh. Butuh setidaknya 3 hingga 500 tahun, atau bahkan lebih lama. Saya mendapat sedikit keberuntungan. Chen Qingyuan menjawab dengan senyum di wajahnya. Apa ceritanya? Ceritakan padaku. Ye Liujun sangat tertarik. Saya minum secangkir anggur abadi, lalu saya mendapat terobosan. Chen Qingyuan menghilangkan prosesnya dan menyampaikan kesimpulannya. Cek, Ye Liujun memutar matanya, menunjukkan ketidakpercayaannya, lupakan saja. Bahkan dengan pengetahuan Ye Liujun, dia tidak dapat membayangkan bahwa akan ada secangkir anggur ajaib di dunia yang dapat membantu orang cabul seperti Chen Qingyuan menerobos hambatan yang tidak dapat dihancurkan di wilayah kekuasaannya. Jika Anda tidak percaya kebenarannya, Anda tidak bisa menyalahkan saya. Chen Qingyuan tidak menjelaskan, apa yang telah kau lakukan, nak, hingga kau mendatangkan hukuman ilahi dengan menerobos jembatan ilahi. Ketika hukuman dewa datang hari itu, Ye Liujun terkejut dan menyebutnya keterlaluan. Melihat kembali sejarah dan memeriksa buku-buku kuno, tidak pernah ada contoh serupa. Mungkin karena aku terlalu tampan sehingga Tuhan cemburu padaku. Chen Qingyuan membuat lelucon. Narsis. Ye Liujun mendengus pelan, jujur saja, meskipun bakatmu tidak normal, Tuhan tidak perlu membencimu seperti itu. Siapa yang tahu? Chen Qingyuan memberikan jawaban yang asal-asalan. Tidak seorang pun tahu bagaimana Laut Samsara akan berkembang di masa depan. Bahkan setelah mencapai jembatan ilahi, lautan samsara masih terus berkembang dan belum mencapai kesempurnaannya yang sejati. Saya datang menemui Anda karena ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Ye Liujun minum segelas anggur dan memandangi riak-riak di danau yang disebabkan oleh angin, nadanya serius. Kau bilang, senyum di bibir Chen Qingyuan perlahan menghilang, dan dia menjadi serius. Makam Markis Yunan telah ditemukan, dan makam Kaisar Taiwei mungkin akan segera ditemukan. Ye Liujun berkata dengan suara yang dalam. Aku sudah mendengarnya. Chen Qingyuan mengangguk. Saya ingin pergi ke timur. Jika saya bisa memasuki makam Kaisar Taiwei, mungkin saya bisa pulih secepat mungkin. Ye Liujun beralih ke kultivasi, dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada yang lain. Jika dia menempuh jalan yang sama seperti sebelumnya, dia bahkan bisa mencapai alam kuasi Kaisar dalam 1000 hari. Namun, Ye Liujun tidak ingin kembali ke jalan lama. Ia mengendalikan Master Api yang telah mengintegrasikan pemahaman Taiwei dan bercita-cita mencapai posisi yang lebih tinggi, melampaui dirinya yang dulu. Jika tidak, tidak ada artinya mengambil langkah maju tanpa adanya perbaikan. Kau ingin aku menemanimu? Chen Qingyuan bertanya. Itu jelas bukan masalahnya. Ye Liujun langsung menolaknya, dengan bersama bajingan sepertimu, semua kesempatanku telah hilang. Setiap kali Ye Liujun memikirkan pengalaman masa lalunya, dia merasa patah hati. Lalu apa maksudmu dengan mencariku? Chen Qingyuan bingung. Ku dengar kau punya hubungan baik dengan umat Buddha, jadi aku ingin meminjam bantuanmu. Jika aku mendapat masalah di timur, aku berharap mendapat perlindungan dari umat Buddha. Sebelum berangkat, Anda harus selalu bersiap sepenuhnya. Ini masalah kecil. Aku akan memberimu surat untuk menyapa sekte Buddha. Chen Qingyuan berbicara. Terima kasih, kata Ye Liujun lembut. Apakah kamu benar-benar tidak percaya pada anggota keluargamu sendiri? Dia lebih suka meminta bantuan Chen Qingyuan daripada menghubungi klan Huoling kuno. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ye Liujun yakin bahwa sebagian besar anggota klan masih tidak berani melawan leluhur mereka, tetapi karena ini menyangkut keselamatan mereka sendiri, mereka tidak boleh mengambil risiko dengan enteng. Berhati-hatilah, komentar Chen Qingyuan, lalu menulis surat, mengukir stempelnya sendiri, dan menyerahkannya kepada Ye Liujun. Meninggalkan, Ye Liujun menyimpan surat itu, meminum anggur di gelas, berdiri dan berbalik untuk pergi. Kembalilah hidup-hidup, jangan mati di timur. Melihat sosok Ye Liujun yang menjauh, Chen Qingyuan berkata dengan keras. Ye Liujun terdiam sejenak, sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu dia terus maju, menghilang di cakrawala. Perjuangan besar akan segera dimulai, dan badai akan segera datang. Meskipun Chen Qingyuan sangat tertarik dengan makam Kaisar Taiwei, dia tidak akan pergi ke timur untuk saat ini. Ada satu masalah penting lagi yang perlu ditangani secara pribadi. Pergi ke klan naga dan dukung Lao Hei. Klan naga Lihai dan klan naga Jiutu awalnya berencana untuk bergabung. Meskipun ada beberapa perselisihan kecil, perselisihan tersebut tidak serius dan dapat diselesaikan. Kemudian, setelah insiden pesta tertinggi pecah,
Lao Hei merasa muak dengan klan naga bumi tua dan menolak bekerja sama, bahkan hubungan mereka meningkat menjadi permusuhan. Kini, situasinya sangat tegang. Pesta itu memang meriah, tetapi klan naga tidak memberikan Chen Qingyuan muka untuk menghadiri pertemuan tersebut. Kemudian, ketika Chen Qingyuan menghadapi masalah, mereka memilih untuk mengabaikannya dan bahkan bertindak secara diam-diam. Bagaimana mungkin Lao Hei tidak marah saat mendengar berita itu? Sebagai seorang saudara, jika kau masih mempunyai hubungan baik dengan klan naga bumi lama, lebih baik kau mati saja. Selama pertempuran ini, Lao Hei dan klan naga bumi tua banyak bertarung, dan bahkan menyebabkan beberapa orang terluka. Barangkali para petinggi klan Tulong Lama telah mencapai batas kesabaran mereka, ditambah dengan akar klan yang telah pindah ke Daan, ambisi mereka pun semakin besar, dan mereka samar-samar berpikir untuk menggunakan kekuatan guna menekan Lao Hei. Raja Naga yang patuh adalah Raja Naga yang baik. Jika kamu tidak mendengarkan, maka aku akan mencari cara lain. Para petinggi klan naga bumi tua terbagi menjadi dua faksi. Satu pihak percaya bahwa mereka harus mendapatkan pengampunan si tua hitam dan melindungi pertumbuhan Raja Naga agar klan naga dapat makmur di masa depan. Pihak lain percaya bahwa si tua hitam terlalu bermusuhan dan kemungkinan besar akan membahayakan klan naga di masa depan. Memanfaatkan kelemahan sementara si tua hitam, mereka berpikir akan lebih baik mencari cara untuk mengekstrak darah naga sejati, sehingga meningkatkan darah sekelompok lelaki tua dan meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Klan naga lihai sekarang berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Terutama Lao Hei, yang telah menjadi sasaran banyak orang tua dan bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Hanya sedikit orang di klan kuno abadi yang menghargai emosi. Demi keuntungan, ayah, anak, dan saudara bisa saling membunuh. Yang kuat dihormati, hal ini terukir dalam pada jiwa setiap anggota klan kuno. Selain kepentingan, tidak ada hal lain yang penting. Kita harus mendapatkan barang-barang itu kembali sebelum kita pergi ke Lihai. Chen Qingyuan melihat ke kejauhan dan berbicara pada dirinya sendiri. Setelah tinggal di Sekte Qing selama beberapa hari, dia mengobrol dengan beberapa teman dan tetua, lalu mengeluarkan sebagian sumber daya Lingxi dan melemparkannya ke gudang sekte. Lin Chang memberikan beberapa instruksi dan pergi dengan tenang, tidak ingin memberitahukannya kepada orang lain. Ia mengenakan jubah brokat putih tipis, matanya dalam, bagai lautan bintang. Saat melangkah maju, jubahnya berkibar, gerakannya anggun dan anggun. Melangkah ke jembatan ilahi, aura Chen Qingyuan bahkan lebih mulia dari sebelumnya. Wajahnya memancarkan jejak waktu, dan setiap gerakannya memancarkan keanggunan dan kehalusan yang memberi orang perasaan tak terduga dan menakjubkan. Negara Kekaisaran, dunia kuno. Jejak-jejak zaman kuno masih terpelihara di sini. Dulunya merupakan medan perang kuno. Ada banyak peluang di sini. Bahkan hingga kini, banyak praktisi masih berkelana di sini, berdoa untuk bertemu Sang Pencipta yang dapat mengubah takdir mereka. Jauh di dalam dunia kuno, berdiri sebuah istana kuno. Nama kuil itu adalah Yaoyan. Properti Chen Qingyuan. Istana Yaoyan bagaikan gunung raksasa, dan penghalang di sekelilingnya setinggi 3 meter. Para lelaki kuat dari suku-suku kuno pernah datang ke sini sebelumnya, tetapi mereka tidak mampu menembus penghalang itu dan akhirnya pergi dengan kecewa. Ada banyak harta karun di istana. Jika salah satu di antaranya dibuang, harta itu akan menarik keserakahan orang-orang berkuasa yang tak terhitung jumlahnya dan menyebabkan badai berdarah. Keluarga Kekaisaran Guian meninggalkan setengah lembar peta gunung, sungai, dan negara di luar, yang sebelumnya secara tidak sengaja diperoleh Chen Qingyuan. Peta tersebut disimpan di Istana Yaoyan dan dikembalikan setelah ratusan ribu tahun tanpa kerusakan. Karena pembatasan di sekitar istana tidak dapat dilanggar, tidak ada seorang pun yang menjaga di luar istana, dan semua orang pergi mencoba peruntungan di tempat lain. Bahkan orang-orang kuat dari klan kuno pun tak mampu mengatasinya. Tinggal di istana kuno sungguh buang-buang waktu. Berdengung, Chen Qingyuan langsung menuju istana Yaoyan, dan penghalang pun otomatis terangkat. Dia melangkah maju, namun menemui sedikit halangan. Setelah beberapa saat bernapas, mereka tiba di gerbang istana. Kapan? Pintu istana terbuka dan Chen Qingyuan melangkah masuk. Datang ke kuil kuno lagi, Chen Qingyuan merasa lebih santai. Bukannya aku tidak ingin mengambil harta karun di sini sebelumnya, tapi kekuatanku masih lemah. Jika aku mengambil banyak hal baik, itu tidak hanya akan menarik keserakahan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, tetapi juga tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan sejati harta karun itu, jadi itu tidak akan terlalu berarti. Dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut, sehingga terciptalah angin sepoi-sepoi. Seketika, kabut khusus memenuhi aula dan menghilang, tidak lagi menghalangi pandangan. Ada lusinan senjata Tao yang berharga ditempatkan di berbagai lokasi di istana kuno. Berlalunya waktu telah meninggalkan banyak tanda-tanda yang jelas di permukaan para pejuang Tao. Chen Qingyuan berjalan ke samping. Di depannya terdapat segel giok hitam seukuran telapak tangan. Ia bergumam, segel 7 asal. Segel giok ini, sebuah harta karun Tao dari seseorang yang tak dikenal, ditemukan ratusan ribu tahun yang lalu di tempat yang aneh dan misterius. Tulisan 7 sumber terukir di permukaannya,
mengungkapkan keagungan dan kekuatannya yang mengerikan. Dalam pertarungan sebelumnya, Chen Qingyuan akan menggunakan segel 7 sumber untuk menghancurkan orang. Tahukah kamu, benda ini sangat keras dan tidak akan hancur sekeras apapun kamu memukulnya. Menengok ke arah kiri, saya melihat labu berwarna merah tua. Itu tempat yang bagus untuk menyimpan anggur. Chen Qingyuan pernah mempelajari labu ini sebelumnya. Di dalamnya terukir diagram susunan sihir kuno yang dapat menyerap segala sesuatu dan memurnikan batu-batu mulia terbaik. Yang memalukan adalah Chen Qingyuan tidak pernah mengerti cara kerja formasi tersebut, sehingga ia tidak pernah bisa sepenuhnya memanfaatkan kekuatan labu tersebut. Kegunaan terbesarnya adalah sebagai wadah penyimpanan raksasa, tetapi ia belum pernah menggunakannya dalam pertempuran. Apa yang disebut penyerapan segalanya hanyalah spekulasi Chen Qingyuan. Suatu hari nanti ketika saya memahami diagram formasi ini, saya seharusnya dapat mengaktifkan benda ini. Dengan pemahaman Chen Qingyuan, ia tentu saja bisa menguasai berbagai kekuatan magis Tao, meskipun belum sempurna. Namun, ia tak berdaya melawan diagram formasi di dalam labu, sebuah penyesalan dari kehidupan sebelumnya. Saat berjalan menuju sudut, ada seutas tali hitam gelap, panjangnya sekitar 3 meter. Tali itu tampak biasa saja, tetapi sebenarnya itu adalah senjata Tao kelas atas, buatan seorang teman lama di masa lalu. Tidak ada barang cacat yang bisa dikumpulkan dan disimpan oleh Chen Qingyuan di istana Yaoyan. Semuanya adalah barang yang sangat berharga di dunia. Bawa semuanya pergi. Mencapai jembatan ilahi sudah cukup untuk mengaktifkan senjata suci terbaik. Saya datang ke sini secara khusus bukan untuk satu hal, tetapi untuk segalanya. Termasuk kuil kuno ini. Saya melirik benda-benda di aula itu beberapa kali. Semuanya terawat baik. Ratusan ribu tahun kemudian, semuanya masih sama seperti sebelumnya. Kemudian dia berjalan ke bagian terdalam, di mana simbol khusus terukir. Chen Qingyuan mengulurkan tangan dan menyentuh jimat itu, diam-diam mengalirkan kekuatan spiritualnya. Ledakan. Seluruh istana mulai bergetar, menimbulkan suara keras. Jimat di sini adalah asal mula istana Yaoyan. Dengan mengaktifkannya, Anda dapat kembali ke tubuh Tao dan tidak lagi terikat di sini. Berdengung. Kebijaksanaan spiritual kuil kuno terkondensasi menjadi seorang bayi kecil berusia sekitar 3 tahun, yang tiba-tiba melompat ke bahu Chen Qingyuan. Bos, akhirnya kau tahu untuk membiarkanku pergi dari sini. Saya hampir mati lemas setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Akhirnya aku bisa keluar. Apa yang terjadi di luar? Berkicau tanpa henti. Diam. Suara Chen Qingyuan jatuh. Dian Ling segera menutup mulutnya, cemberut, dan tampak kesal. Setelah bekerja selama 1/4 jam, Chen Qingyuan mengaktifkan segel asal istana Yaoyan dan menggabungkannya dengan tubuh Taoisnya sendiri. Terdengar getaran hebat dan suara gemuruh lagi. Memanggil. Sebuah rune emas muncul di telapak tangan kiri Chen Qingyuan, berkedip beberapa kali, lalu perlahan menghilang. Segera setelah itu, pikiran Chen Qingyuan muncul di benaknya. Sua, istana Yaoyan yang besar menghilang dari lokasi aslinya dalam sekejap. Istana telah tersedot ke dalam tubuh Chen Qingyuan dan sekarang mengambang di atas lautan reinkarnasi di tubuhnya. Bos, haruskah kita membunuh Shen Xiao lagi? Kita pasti bisa mengalahkannya kali ini. Roh kuil itu melarikan diri dan sangat gembira. Suaranya bergema di telinga Chen Qingyuan, dan ia siap untuk bergegas ke seberang lagi. Akan segera membaik, jawab Chen Qingyuan. Pokoknya, kali ini kau tidak bisa meninggalkanku. Sekalipun runtuh, aku akan tetap mengikuti. Istana Yaoyan adalah mahakarya sahabat baik itu. Meskipun bukan senjata semi kekaisaran, istana itu memiliki tujuan yang sangat istimewa. Istana itu bisa menyerang dan bertahan, dan tidak bisa dihancurkan. Ya, Chen Qingyuan setuju. Bos, roh kuil merindukan dunia luar, menantikannya, dan terus berbicara. Chen Qingyuan merasa ucapannya terlalu bertele-tele, jadi dia secara sepihak memutus saluran komunikasi di antara keduanya, dan telinganya pun seketika sunyi. Saatnya pergi ke klan naga Lihai. Negara kekaisaran, sistem bintang Jiangli. Daerah Lihai. Suasana di sini amat menyedihkan, kadang-kadang disertai kilat, guntur, dan tsunami. Di dasar laut, di dalam istana yang megah, ada tempat yang dipenuhi orang-orang, semuanya gelisah. Lao Hei duduk di singgasana, mengenakan pakaian brokat hitam, tampak hikmat dan bermartabat, dengan aura keagungan bahkan tanpa amarah. Orang di sebelah kiri adalah anggota berpangkat tinggi dari klan naga Lihai. Orang-orang di sekelilingnya berasal dari klan naga bumi lama, yang dipimpin oleh beberapa leluhur yang kuat, dan mereka memiliki niat buruk. Tuan naga, darah naga sejati mengalir di nadimu. Kau seharusnya bertindak demi kepentingan ras naga dan tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Seorang leluhur tua dari klan naga bumi kuno, bernama Yuan Lingan, berpakaian ungu, tampak mulia. Suaranya serak dan merendahkan, dengan nada yang tidak menoleransi ketidakpatuhan. Aku tidak butuhmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Lao Hei tidak takut pada orang-orang ini dan memarahi mereka. Begitu kata-kata itu diucapkan, wajah orang-orang dari klan naga bumi tua menjadi gelap dan mereka tampak tidak senang.
Kalau saja Lao Hei bukan naga sungguhan yang darahnya ditekan, orang-orang tua itu pasti sudah tidak bisa duduk diam sejak lama. Kilatan amarah melintas di mata Yuan Lingan, lalu lenyap. Ia mengepalkan tangannya, mengerutkan bibir pecah-pecahnya, dan perlahan menenangkan diri. Ia berkata lagi, Tuan Naga, ini menyangkut masa depan klan naga. Apa kau benar-benar keras kepala sampai mau bertindak sesuka hatimu? Akan kukatakan sekali lagi, aku tidak ada hubungannya denganmu. Jangan coba-coba mencari koneksi. Hei sebelumnya bersedia berinteraksi dengan naga bumi tua, karena mengira mereka berasal dari garis keturunan yang sama dan akan sulit untuk menciptakan terlalu banyak kerenggangan. Belakangan, ia menyadari bahwa naga bumi tua berorientasi pada keuntungan dan tidak menghargai persahabatan, yang membuatnya patah hati. Baiklah, setelah mengulangi hal yang sama berkali-kali, kesabaran Yuan Lingan mencapai batasnya. Ia berkata dengan tegas, mari kita lihat apakah kau bisa terus hidup dengan aman tanpa perlindungan sukumu. Darah naga asli, aku tidak tahu berapa banyak orang yang memikirkannya. Karena intimidasi dari klan naga bumi tua, orang-orang kuat dari semua pihak telah bersembunyi dalam kegelapan dan tidak berani mengambil tindakan. Melihat pengunjung keluar, Lao Hei mendesah. Para pengawal klan naga lihai yang bertugas segera bergerak dan membuka pintu istana, maksud mereka jelas. Mendengus. Semua orang menatap Lao Hei dalam-dalam dan pergi dengan marah. Sejak saat ini, negosiasi gagal total. Hal pertama yang dilakukan klan naga bumi tua setelah kembali ke Dong adalah menyatakan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan klan naga lihai, termasuk yang disebut Raja Naga. Sejak saat itu, apapun yang terjadi pada klan naga lihai atau Raja Naga, klan naga bumi tua akan mengabaikannya. Peristiwa ini menyebar ke luar negeri dan menimbulkan kehebohan. Orang-orang yang paling menginginkan darah naga adalah orang-orang tua yang kuat dan berumur pendek. Mereka harus mendapatkan obat paling langka dan berharga di dunia untuk memperpanjang hidup mereka. Makanan umur panjang biasa tidak lagi efektif jika Anda mengonsumsinya terlalu banyak. Esensi dan darah naga sejati sangat langka sehingga sulit ditemukan dalam sejuta. Jika Lao Hei tidak takut pada klan naga, dia tidak akan bisa simen ini. Apakah ini benar? Setelah mendengar berita itu, reaksi pertama orang-orang berkuasa dari semua pihak adalah curiga. Saya pergi ke Lihai dan mendapatkan beberapa informasi. Saya dengar kedua belah pihak memiliki hubungan yang sangat tidak bahagia dan hubungan mereka telah benar-benar hancur. Saya rasa itu mungkin benar. Semakin banyak biksu pergi ke daerah Lihai untuk menyelidiki penyebabnya. Jika aku bisa mendapatkan beberapa tetes darah naga sejati, aku akan memiliki kesempatan untuk mencapai langkah ke-9. Beberapa tetua suku kuno telah lama mengincar Lao Hei, tetapi mereka terlalu banyak khawatir sehingga tidak pernah mewujudkannya. Sekarang klan naga telah mengumumkan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan Lao Hei, itu akan mempermudah segalanya. Klan kuno abadi bertindak hati-hati, dan beberapa orang tua muncul dan diam-diam pergi ke wilayah klan naga sejati untuk mengajukan pertanyaan secara langsung guna menghindari konflik. Apakah klan naga berencana untuk meninggalkan Raja Naga saat ini? Sekitar selusin tetua berkumpul di jantung klan naga sejati. Di lembah yang diselimuti kabut halus, mereka duduk di tengah lautan awan, menyeruput teh nikmat dan mendiskusikan masalah ini. Bukan karena klan naga ingin menyerah, tapi karena orangnya tidak tahu apa yang baik untuk dirinya sendiri. Patriark klan naga mendengus dingin. Tujuan kita jelas. Apakah berita yang disebarkan klan naga itu benar? Seseorang mengajukan pertanyaan. Tentu saja benar. Jawab Patriark klan naga, silakan lakukan apapun yang kau mau. Si tua Loah, dari apa yang ku ketahui tentangmu, mustahil bagimu untuk tetap acuh tak acuh. Seorang kenalan mengangkat sudut mulutnya dan mencibir, kau pasti punya rencana lain. Itu bukan urusanmu, kata Patriark klan naga dengan dingin. Mungkinkah kau ingin menguliti Raja Naga sendiri dan menguras semua darahnya? Para kenalan berbicara lagi tanpa ragu. Orang-orang di lapangan semuanya adalah orang-orang tua yang telah hidup selama lebih dari 20.000 tahun dan dapat melihat pikiran satu sama lain dalam sekejap. Bagaimana kalau kita bekerja sama dan mendistribusikannya? Seseorang telah mengemukakan hal itu. Tiba-tiba suasana menjadi hening dan aneh. Lagi pula, dia adalah Raja Naga saat ini. Bagaimana mungkin dia melakukan ini? Setengah dari saripati darah yang diekstraksi seharusnya menjadi milik klan naga. Sisanya bisa dibagikan kepada kami, para orang tua. Orang tua itu, yang akrab dengan temperamen klan naga, berbicara ragu-ragu. Leluhur naga yang wajahnya pucat pasi, perlahan mulai sedikit tenang. Para tetua saling berpandangan, mengetahui bahwa masalah itu telah selesai, lalu tersenyum penuh arti. Pada saat yang sama, Chen Qingyuan bergegas ke Lihai. Saya telah mendengar segalanya tentang kekacauan baru-baru ini. Sepertinya Blacky akan mendapat masalah besar. Chen Qingyuan langsung mengerti, dan cahaya tajam melintas di matanya. Klan naga sejati tahu bahwa mereka tidak dapat memperbaiki hubungan mereka dengan Lao Hei, jadi mereka menyerah dan memutuskan untuk mengambil jalan lain. Alasan mengapa klan naga sejati tidak mengambil tindakan saat mereka datang untuk bernegosiasi sebelumnya mungkin karena mereka ingin mempertahankan reputasi dan jalan keluar. Beberapa hal tidak dapat dilakukan secara langsung.
Dia segera menghubungi Lao Hei dan mengirim pesan suara, "Saya Lihai, keluar dan temui saya." Di dasar Laut Li, di dalam istana yang megah, Lao Hei sedang merenung. Tiba-tiba, ia merasakan getaran pada sebuah not transmisi suara. Ia mengeluarkannya dan mendengar suara yang familiar, sungguh kejutan yang menyenangkan. Ada sebuah kota kuno di suatu tempat di Laut Lihai. Ada sebuah bangunan elegan di kota itu, dengan perabotan indah dan aroma anggur yang menyegarkan. Chen Qingyuan dan Lao Hei duduk berhadapan. Kedua kakak beradik itu sudah lama tidak bertemu dan sangat senang bertemu kembali. Mereka mengobrol dengan asyik. Pertama, minumlah beberapa gelas anggur dan tertawalah sepuasnya. Setelah mengobrol tentang beberapa hal menarik, kami sampai pada intinya. Saudaraku, aku sudah mendengar tentang situasimu saat ini. Situasimu tidak terlalu optimis. Chen Qingyuan sedikit mengernyit dan bertanya, bagaimana bisa sampai seperti ini dengan klan naga? Sejujurnya, Chen Qingyuan benar-benar tidak mengerti mengapa Lao Hei dan klan naga bumi tua menjadi musuh bebuyutan. Sebelumnya, mereka berhubungan baik, berkembang dengan ramah, dan membuat kemajuan bersama. Tanah airmu yang lama sedang dalam masalah, tetapi klan naga menutup mata dan bahkan mungkin diam-diam mendukungnya. Sebagai saudara, jika aku dekat dengan musuhmu, aku akan menamparkan wajahku sendiri, dan aku tidak akan pernah melakukan itu. Lao Hei berbicara terus terang. Mendengar ini, Chen Qingyuan membuka mulutnya, bingung harus menjawab apa. Jika dia bilang tidak tergerak, dia pasti berbohong. Dia hanya merasa perilaku Lao Hei terlalu radikal dan bisa dengan mudah membuatnya mendapat masalah. Dengan kepribadian Chen Qingyuan, bahkan jika ia tidak senang dengan klan naga, ia hanya akan menghadapinya secara dangkal. Tidak akan terlambat untuk melawan mereka ketika kekuatannya sendiri meningkat dan ia tidak lagi takut pada sebagian besar masalah. Tanpa pencegah dari klan naga, banyak orang tua pasti ingin menyerangmu. Chen Qingyuan merasa khawatir. Apa yang perlu ditakutkan? Si tua hitam tidak bodoh, dia pasti sudah tahu itu. Karena dia telah memutuskan untuk benar-benar memutuskan hubungan dengan klan naga sejati, dia pasti tidak akan menyesalinya. Jika aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini, hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Saya tidak peduli tentang hidup dan mati. Kau tampaknya berpikiran terbuka, tapi bagaimana dengan klan naga Lihai? Bagaimana dengan pangeran tertua? Chen Qingyuan berbicara dengan nada tegas. Ini, Lao Hei terdiam. Jika orang tua dalam kegelapan itu benar-benar ingin bertindak, dia tidak akan peduli dengan orang lain di klan naga Lihai. Aku tahu kau belum memikirkan ini. Apa kau pikir bajingan tua itu hanya akan mengincarmu? Chen Qingyuan mendesah pelan, untungnya dia tidak terlambat, kalau tidak sesuatu pasti akan terjadi. Meskipun Lao Hei berasal dari sekolah yang sama, Dekan Lama sangat memperhatikannya. Namun, Dekan Lama memiliki kesibukan sendiri dan tidak bisa selalu bersama Lao Hei. Bukankah ini kamu? Lao Hei awalnya khawatir, dengan ekspresi muram di wajahnya. Tiba-tiba, ia mengangkat matanya, menatap Chen Qingyuan dengan saksama beberapa kali, lalu menyeringai, tampak sangat tidak terkendali. Saudaraku, kaulah yang memiliki garis keturunan tertinggi dari klan naga, bisakah kau mencobanya? Chen Qingyuan sangat kecewa dengan temannya. Saya telah bekerja sangat keras. Saya tidak tidur sama sekali akhir-akhir ini dan sering menyendiri untuk berkultivasi. Tingkat perbaikan rantai ini sudah sangat tinggi untuk Lao Hei. Jika kau tidak dibawa kembali oleh dekan tua itu, dengan sifat malasmu, aku bertanya-tanya apakah kau masih akan bersembunyi di suatu sudut, atau bahkan mati. Chen Qingyuan mengeluh. Hei, siapa bilang aku beruntung? Lao Hei sama sekali tidak peduli saat dikritik oleh saudara-saudaranya, dan dia bahkan merasa bangga akan hal itu. Kurasa dekan tua itu sering memukulmu, tapi pukulannya tidak cukup sering. Kata Chen Qingyuan, kalian bekerja keras untuk menjadi lebih kuat, tapi seseorang harus menikmati hidup. Kalau tidak, semua usaha kalian akan sia-sia. Lao Hei mengungkapkan kebenaran yang disadarinya sejak kecil. Saya benar-benar ingin membantahnya, tetapi apa yang dikatakannya masuk akal. Yang paling penting adalah Chen Qingyuan merasa sedikit iri di dalam hatinya. Lupakan saja, aku pergi dulu. Biar kamu menikmatinya perlahan. Chen Qingyuan tiba-tiba berdiri dan berpura-pura pergi. Jangan, Lao Hei cemas. Ia segera melangkah maju dan mendorong Chen Qingyuan kembali ke tempat duduknya, sambil tersenyum meminta maaf, kakak, kalau kakak pergi, kita mungkin tidak akan pernah bertemu lagi. Tuangkan anggurnya, kata Chen Qingyuan dingin sambil melirik gelas anggur kosong di depannya. Oke, Lao Hei sangat tekun. Ia memegang kendi anggur dengan kedua tangan, menuangkan anggur sambil tersenyum, dan tidak menumpahkan setetes pun. Serius, situasi ini sangat rumit. Mungkin ada lebih dari satu atau dua orang tua di luar sana yang mencoba menindangmu. Setelah bercanda, Chen Qingyuan berpikir serius dan berkata dengan suara berat, kalau kau sendirian, akan mudah diatasi. Kembali langsung ke Northern Wilderness akan menghemat banyak masalah. Tapi, kalau kau pergi, klan naga Lihai kemungkinan besar akan terlibat. Klan naga Lihai terlalu banyak untuk bermigrasi ke alam liar utara dalam waktu singkat, yang sangat tidak realistis. Sekarang kamu sudah di sini, pasti ada cara lain untuk mengatasinya.
Lao Hei sangat mempercayai Chen Qingyuan dan menganggapnya sebagai tulang punggungnya. Apalagi yang bisa kita lakukan? Kalau musuh datang, kita lawan saja. Chen Qingyuan juga ingin menguji kekuatannya sendiri dan melihat tingkat apa yang telah dicapainya. Tanpa benar-benar bersaing langsung dengan lawan yang kuat, sulit untuk memperkirakan rentang kekuatan spesifik mereka. Namun, dilihat dari pengalaman Chen Qingyuan, setidaknya dia tidak akan terkalahkan dalam pertempuran melawan 7 langkah jembatan ilahi yang kuat di dunia. Sedangkan bagi orang tua yang tingkat kultivasinya lebih tinggi, Anda harus mengerahkan segenap kemampuan dan baru setelah bertarung Anda akan tahu hasilnya. Apakah sekasar itu? Lao Hei tercengang. Dunia kultivasi tidak dihadapi dengan tinju, jadi mengapa menggunakan taktik? Chen Qingyuan bertanya balik. Jika Pangeran Langya, dia mungkin bisa mengakhiri ini dengan tipuan. Lao Hei tiba-tiba teringat seseorang lalu mendesah. Sayangnya, pahlawan seperti itu meninggal dalam pesta pamungkas di Tanah Tua. Chen Qingyuan tidak mengungkapkan berita bahwa Nang Mongge masih hidup kepada Lao Hei untuk saat ini. Berhenti bicara omong kosong dan kembali bersiap. Chen Qingyuan melemparkan mutiara Dinghai kepada Lao Hei. Benda ini adalah senjata suci kelas atas yang disimpan di Istana Yaoyan, sebuah harta karun pertahanan. Aktifkan formasi perlindungan klan dan larang keras anggota klan untuk masuk dan keluar. Pusat formasi harus dijaga oleh ajudan terpercaya. Siapapun yang mendekati pusat tanpa perintah akan diperlakukan sebagai mata-mata. Letakkan mutiara Dinghai ini di dalam formasi. Chen Qingyuan berkata banyak hal, termasuk metode mengaktifkan Dinghai Zhu dan berbagai detailnya, dan meminta Lao Hei untuk segera mengaturnya dan tidak bersantai. Dipahami. Lao Hei mengingat setiap kata dan mengangguk. Kedua saudara itu minum segelas anggur lagi dan mengucapkan selamat tinggal. Lao Hei kembali ke klan Naga Lihai, sementara Chen Qingyuan tinggal di kota kuno ini. Begitu terjadi gangguan di Lihai, Chen Qingyuan akan segera mengetahuinya dan memberikan bantuan. Aku memang berjanji kepada Kaisar Naga untuk melindungi klan Naga sebisa mungkin. Namun, jika klan Naga Bumi Tua berani berpikir untuk membunuh raja, maka aku tidak bisa disalahkan. Tatapan mata Chen Qingyuan tajam dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Janji untuk melindungi klan Naga tidak akan diingkari. Namun, hanya klan Naga yang menjadi tempat Lao Hei berada, dan sisanya adalah pemberontak. Tentu saja, demi Kaisar Naga, jika pertarungan benar-benar terhenti, Chen Qingyuan akan meninggalkan jejak garis keturunan untuk klan Naga Bumi Tua agar tidak punah. Semoga krisis ini dapat diatasi dengan lancar. Chen Qingyuan tahu betul betapa menggodanya darah naga sejati. Fosil-fosil hidup yang mendekati akhir masa hidupnya akan melakukan apa saja untuk memperpanjang hidupnya.